Selamat pagi berkat dalam putra putri sekalian, kita jumpa kembali pada pagi hari ini setelah lama kita tidak berjumpa. Kita di semester yang kedua ini masih tetap pembelajaran secara virtual. Dan putra putri sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang agama-agama di Indonesia. Yang pertama akan saya sampaikan adalah agama Hindu. Menyusul kemudian agama Buddha dalam slide yang akan saya bahas selama KBM 2 jam ini. Tidak lama putra-putri, kita simak apa yang saya sampaikan ini dari awal hingga akhir sehingga kita semua bisa mendengar, bisa menyimak bersama terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Munculnya agama Hindu di India. Agama Hindu tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya, di mana bangsa Arya ciri-cirinya berciri kulit putih, badannya tinggi, hidungnya mancung, ke Mohenjo-daro dan Harappa, di mana peradaban lembah sungai Indus pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi dan mendesak bangsa Dravida, di mana cirinya adalah berhidung pesek, kulitnya gelap, dan bangsa Munda sebagai suku bangsa asli yang telah mengalami daerah tersebut, yang telah mendiami daerah tersebut. Bangsa Dravida disebut juga Anasah yang berarti berhidung pesek dan Dasa yang berarti raksasa. Bangsa Arya sendiri termasuk dalam ras Indo-Jerman. Awalnya bangsa Arya bermata pencaharian sebagai peternak, kemudian setelah menetap mereka hidup bercocok tanam. Bangsa Arya merasa ras mereka yang tertinggi sehingga tidak mau bercampur dengan bangsa Dravida, sehingga bangsa Dravida menyingkir ke selatan pegunungan Vidya. Nah, kita lihat putra-putri sekalian. Di sini bangsa Arya, kira-kira dalam gambar saya munculkan demikian. Bangsa Hindu merupakan sinkretisme percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Arya mempunyai kepercayaan untuk memuja banyak dewa atau disebut dengan politeisme. Sementara Dravida memuja roh nenek moyang. Di sini terjadi perpaduan antara bangsa Arya dan Dravida yang disebut dengan kebudayaan Hindu atau Hinduisme. Istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebaran agama Hindu, yaitu di lembah sungai Indus. Dalam ajaran agama Hindu dikenal 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta segala sesuatu. Yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam. Dan yang ketiga Dewa Siwa sebagai dewa perusak. Nah, ketiga dewa tersebut dikenal dengan sebutan Trimurti. Nah, kira-kira seperti ini dalam gambaran bagaimana agama Hindu menyembah Dewa Brahmana, seperti ini yang digambarkan oleh agama Hindu. Kemudian Dewa Wisnu, ya, Dewa Wisnu digambarkan seperti pada layar yang putra-putri sekalian lihat. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa, ya. Dewa Siwa tampak seperti ini, gagah dengan berkalungkan ular, ya, ular kobra. Nah, kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda atau Veda yang artinya pengetahuan tentang agama. Pemujaan terhadap dewa dipimpin oleh golongan pendeta atau Brahmana.
Om merupakan simbol agama Hindu. Jika diucapkan secara sangat sakral, sama saja dengan berdoa itu sendiri. Kemudian sistem kemasyarakatan, putra-putri sekalian. Hidup di desa bermata pencarian beternak dan bertani, mengenal pertenunan, pembuatan barang keramik dan pertukangan. Raja adalah kepala pemerintahan tertinggi yang berkuasa turun-temurun. Raja dibantu dewan tertua dan kaum Brahmana, mengenal pembagian masyarakat atas kasta-kasta. Pembagian kasta didasarkan pada tugas atau pekerjaan mereka. Brahmana bertugas mengurus soal kehidupan keagamaan, terdiri dari para pendeta. Kasta ini ada pada posisi paling penting dan punya peranan yang sangat besar bagi jalannya pemerintahan. Mereka adalah orang yang paling mengerti mengenai seluk-beluk kehidupan agama Hindu serta menjadi penasihat raja. Yang kedua, kesatria berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk pertahanan negara. Yang termasuk dalam kasta ini adalah para bangsawan, raja dan keluarganya, para pejabat pemerintah. Kasta ini memiliki kedudukan yang penting dalam pemerintahan, punya banyak hak tetapi tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak serta memberikan persembahan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kasta Vaisya bertugas berdagang, bertani dan berternak. Mereka yang tergolong dalam kasta ini adalah para pedagang besar atau saudagar dan para pengusaha. Yang berikutnya, yang keempat, Sudra, di mana bertugas sebagai petani atau peternak, para pekerja atau buruh atau budak. Mereka adalah para pekerja kasar. Mereka mempunyai banyak kewajiban, terutama wajib kerja, tetapi keberadaannya kurang diperhatikan. Nah, di luar kasta di atas tersebut terdapat kasta paria yang terdiri dari pengemis dan gelandangan. Ini tidak termasuk dalam kasta, tetapi di luar kasta dari 4 kasta yang ada sebelumnya, yakni Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Pembagian kasta muncul sebagai upaya pemurnian terhadap keturunan bangsa Arya, sehingga dilakukan pelapisan yang bersumber pada ajaran agama. Pelapisan tersebut dikenal dengan caturwangsa atau caturwarna, yang berarti 4 keturunan atau 4 kasta. Pembagian kasta tersebut didasarkan pada keturunan. Nah, berikutnya perkawinan antar kasta dilarang, dan jika terjadi dikeluarkan dari kasta dan termasuk dalam golongan kaum paria seperti bangsa Dravida. Nah, paria disebut juga harian yang merupakan mayoritas penduduk India. Kemudian berikutnya, kemunduran agama Hindu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, agama Hindu mengalami kemunduran. Kemunduran ini bukan berarti hilang sama sekali, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kaum Brahmana terlalu memonopoli upacara keagamaan. Masyarakat umum tidak tahu mengenai seluk-beluk atau detail agama Hindu, hanya pendetalah yang tahu, karena mereka yang menguasai bahasa Sanskerta atau bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda. Hal ini menyebabkan muncul rasa anti agama, sebab seakan-akan agama Hindu hanya untuk kaum Brahmana atau paling tidak kasta ksatria, tetapi tidak untuk rakyat biasa. Yang berikutnya, adanya sistem kasta dalam agama Hindu. Sistem kasta dalam agama Hindu membedakan derajat dan martabat manusia berdasarkan kelahirannya. Golongan Brahmana berada pada kasta tertinggi, sementara masyarakat biasa, terutama Sudra,
berada pada kasta terendah yang dibebankan kewajiban yang berat. Karena kedudukannya tertinggi, maka tak jarang kaum pendeta bertindak sewenang-wenang. Timbul golongan yang berusaha mencari jalan sendiri untuk mencapai hidup abadi yang sejati. Golongan tersebut disebut golongan Buddha yang dihimpun oleh Siddhartha. Nah, inilah cikal bakal munculnya agama Buddha. Nah, saya lanjutkan muncul dan berkembangnya agama Buddha di India. Agama Buddha tumbuh di India, tepatnya bagian timur laut. Muncul sekitar 525 sebelum Masehi. Agama Buddha muncul dan dikenalkan oleh Siddhartha. Semua harapan dikabulkan. Agama Buddha muncul disebabkan karena adanya dominasi golongan Brahmana atas ajaran dan ritual keagamaan dalam masyarakat India. Adanya sistem kasta dalam agama Hindu. Bagi Siddhartha, kehidupan adalah suatu penderitaan. Oleh karena itu, manusia harus menghindarkan diri dari penderitaan atau samsara atau sengsara. Dan demi mencari cara atau jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan guna mencapai kesempurnaan, maka beliau meninggalkan istana dengan segala kemewahannya, melakukan meditasi tepatnya di bawah pohon Bodhi di daerah Bodhigaya. Dalam meditasinya tersebut, akhirnya Siddhartha memperoleh penerangan agung. Dan saat itulah terlahir atau tercipta agama Buddha. Agama Buddha lahir sebagai upaya pengolahan pemikiran dan pengolahan diri Siddhartha sehingga menemukan cara yang terbaik bagi manusia agar dapat terbebas dari penderitaan di dunia sehingga dapat mencapai kesempurnaan atau disebut dengan nirvana dan berharap tidak akan terlahir kembali di dunia untuk merasakan penderitaan yang sama. Kemudian berikutnya adalah kitab suci. Ajaran agama Buddha dibukukan dalam kitab Tripitaka dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3 dan Pitaka artinya keranjang. 4 tempat yang dianggap suci oleh umat agama Buddha. 1. Taman Lumbini di Kapilawastu sebagai tempat kelahiran Siddhartha antara tahun 563 sebelum Masehi. Sementara itu masa kecil Siddhartha dilewatkan di daerah Kapilawastu tersebut. Yang kedua, Bodhigaya sebagai tempat Siddhartha menerima penerangan agung setelah bermeditasi. Yang keempat, Banares atau Taman Rusa sebagai tempat Siddhartha pertama kali mengajarkan ajarannya. Yang keempat, Kusinegara merupakan tempat wafat Siddhartha tahun 482 sebelum Masehi. Berikutnya putra-putri semuanya, peristiwa kelahiran, menerima penerangan agung dan kematian Siddhartha terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan purnama pada bulan Mei. Sehingga ketika peristiwa tersebut dirayakan umat Buddha sebagai Triwaisak. Perkembangan agama Buddha mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Asoka dari dinasti Maurya. Ia mampu menjadikan 3/4 wilayah Hindia menganut agama Buddha dan ia menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Faktor-faktor penyebab agama Buddha cepat sekali berkembang. Penyebaran agama Buddha dilakukan dengan menggunakan bahasa rakyat sehari-hari seperti bahasa Prakrit
dan bukan bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai dan dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Dalam agama Buddha tidak dikenal adanya sistem kasta seperti agama Hindu, sebab sistem ini dipandang akan membedakan masyarakat atas harkat dan martabatnya. Sehingga dalam Buddha, laki-laki ataupun perempuan, miskin ataupun kaya sama saja, semuanya punya hak yang sama dalam kehidupan ini. Setelah 100 tahun wafatnya Sang Buddha, timbul bermacam-macam penafsiran terhadap hakikat ajaran Buddha. Perpecahan dalam agama Buddha terjadi karena masing-masing mempunyai pandangan atau aliran sendiri. Hinayana artinya kendaraan kecil. Menurut aliran ini, setiap orang wajib berusaha sendiri untuk mencapai nirvana. Untuk mencapai nirvana sangat tergantung pada usaha diri melakukan meditasi. Hinayana lebih tertutup, hanya mengejar pembebasan bagi diri sendiri. Yang berhak menjadi sangha adalah para biksu atau biksuni yang berada di wihara. Ajarannya lebih mendekati Buddha semula. Pengikutnya sebagian besar berada di daerah Sri Lanka, Myanmar atau Burma, dan Muang Thai. Mahayana artinya kendaraan besar. Mahayana sifatnya terbuka. Penganut aliran ini mengajarkan pembebasan bagi diri sendiri serta bermisi pembebasan bagi orang lain. Setiap orang berhak menjadi sangha sejauh sanggup menjalankan ajaran dan petunjuk Sang Buddha. Jadi aliran Mahayana mengajarkan untuk mencapai nirvana. Setiap orang harus mengembangkan kebijaksanaan dan sifat welas asih atau berbelas kasih. Setiap manusia berusaha hidup bersama atau membantu setiap orang lain dalam mencapai nirvana. Ajarannya sudah berbeda dengan ajaran Buddha semula. Para pengikutnya sebagian besar ada di daerah Indonesia, Jepang, Cina, dan Tibet. Buddha mengajarkan 4 kenyataan dalam hidup, yaitu 1. Hidup merupakan samsara atau kesengsaraan. Kedua, samsara disebabkan oleh nafsu yang menguasai manusia. Yang ketiga, samsara dapat dihilangkan dengan menghilangkan nafsu itu sendiri. Dan yang keempat, untuk menghilangkan nafsu ditempuh dengan 8 jalur kebenaran. Kemunduran bangsa Buddha di India disebabkan karena setelah Asoka wafat, tahun 232 sebelum Masehi, tidak ada raja yang mau melindungi dan mengembangkan agama Buddha India. Agama Hindu berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahannya sehingga pengikutnya bertambah banyak. Nah, kira-kira ini adalah peta yang bisa kita lihat bersama-sama tentang bagaimana perkembangan agama Hindu dan Buddha di ini. Letaknya ada di India di sini, ya. Akhirnya menyebar ke tempat-tempat yang ada titik-titik merahnya di sini. Begitu luas, ya, agama Hindu dan Buddha menyebar ke negara-negara berikutnya. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman, ya, Ansuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai 3 putra, seperti api yang suci, 3. Yang terkemuka dari ketiga putra ini adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan puasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang amat banyak. Buat peringatan kenduri atau selamatan itulah
tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka itu telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api bertempat di dalam tanah yang suci Waprakeswara. Buat peringatan akan kebaikan budi sang raja itu, tugu itu telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Sekilas gambaran tentang agama Hindu dan agama Buddha. Untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi, saya akan tampilkan nanti di slide-slide berikutnya yang kiranya putra-putri bisa memperhatikan dengan lebih baik supaya materi kita di semester yang kedua ini bisa menjadi paham. Setelah Hindu Buddha nanti menyusul agama Islam, agama Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ya, jadi nanti bisa kita lihat satu persatu. Kiranya untuk materi kita hari ini saya cukupkan sekian. Untuk lebih detailnya nanti menyambung tugas-tugas yang akan saya berikan sambil Anda mencari referensi kembali dari materi-materi yang saya berikan ini, bisa mencari di internet atau buku pegangan. Ya, sekali lagi tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kita. Saya cukupkan sekian, selamat pagi dan berkah dalam.